Kemunculan layanan tontonan berbayar atau SVOD (Subscription Video on Demand) semakin marak di Indonesia. Selama tahun 2020 lalu, diperkirakan pendapatan dalam bisnis SVOD di Indonesia naik 28,9% dengan peningkatan jumlah pelanggan sebesar 26,5% atau 13 juta pelanggan. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bioskop dan televisi. Apa saja sih layanan tersebut? Di Indonesia, layanan yang paling diminati adalah Netflix. SVOD yang berbasis di Amerika Serikat ini mulai masuk ke Indonesia Januari 2016 lalu, menyediakan film-film asing dan produksi in-house atau biasa disebut Netflix Originals. Indonesia langsung jatuh hati pada layanan instan yang satu ini. Dari House of Cards, Never regret. Stranger Things, dan beberapa tahun terakhir, mereka mulai menayangkan film-film Indonesia seperti Arisan dan Ada Apa Dengan Cinta. Setelah berjalan hampir 5 tahun lamanya, pada September 2020 lalu, akhirnya rival utama Netflix datang ke Indonesia. Betul sekali, Disney Plus Hotstar. Berisikan film-film original Disney, Marvel, dan National Geographic, mereka masuk ke pasar Indonesia dengan percaya diri. Walaupun aktivitasnya belum sedinamis Netflix, tetap ada kelebihan sendiri di dalamnya. Seperti penayangan eksklusif film-film Indonesia yang batal rilis di bioskop selama tahun 2020 lalu. Di luar pemain-pemain ini ada juga Viu dan Aiki dengan drama-drama Asianya, Iflix, Mola TV yang juga bergabung dengan HBO Go, dan Video.com yang dimiliki oleh SCM Group. Kalau kalian suka menonton apa? Biasanya tuh gue nontonnya kalau nggak di Netflix, di web ilegal gitu. Nah, aku tuh biasanya nonton film itu pakai Netflix sama Disney Plus. Kadang TV, di TV kan juga ada channel-channel bagus ya kayak HBO, Fox Movie gitu-gitu. Terus kadang nonton dari Netflix juga, atau juga kadang nonton di website ilegal. Tapi website ilegalnya tuh yang dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Ada banyak faktor yang membuat SVOD dinikmati oleh masyarakat. Harga yang ditawarkannya memang cenderung murah jika melihat seleksi film yang sangat banyak dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Tetapi, tidak semua masyarakat bisa menikmatinya. Sebelum SVOD merajalela, ada mereka-mereka nih, DVD bajakan. Mungkin beberapa dari kalian sudah lama ya tidak mendengar hal ini. Alternatif menonton ilegal yang sempat booming ini memang mulai tersingkirkan seiring waktu. Tetap ada sosok seperti Pak Budi yang bertahan hingga saat ini. Saya udah di dagang ini udah 15 tahun. Glodok di kota Glodok. Saat ini, Pak Budi berjualan DVD bajakan di Pasar Tebet Barat di Bilangan, Jakarta Selatan. Sayangnya, bisnis ini tidak selamanya aman. Banyak operasi pembersihan produsen film ilegal dilaksanakan secara rutin oleh pihak berwajib. Karena ada undang-undang hak cipta ini yang bisa memegang dalam suatu bisa hukum pidana kan, bisa mengurangi. Kalian pernah penasaran tidak sih dari mana film-film ini berasal? Awalnya, pabrik film bajakan di Indonesia ada 5. Masing-masing pabrik memiliki warna khasnya seperti merah, biru, hitam, dan lain-lain. Jadi, kalau kalian lihat di bungkusan warnanya berbeda, itu berarti beda pabrik. Dengan harga produksi Rp3.800 satu film, DVD bajakan dibanderol dengan harga Rp8.000 satu film dan Rp15.000 untuk 2 film. Cukup menguntungkan ya. Sayangnya pandemi mengubah cara kerja semua industri, termasuk DVD bajakan. Seperti halnya Hook, layanan streaming yang harus gulung tikar April lalu, penjualan DVD bajakan yang menurun drastis juga menuntut penutupan 4 dari 5 pabrik DVD bajakan. Penutupan ini akhirnya membuat semua pabrik bergabung menjadi pabrik merah. Karena itu, jika kalian menemukan DVD bajakan akhir-akhir ini, pasti bungkusnya mayoritas berwarna merah. Selain di tempat Pak Budi tadi di Pasar Tebet Barat, kalian bisa menemukan DVD-DVD ini di ITC Mall Ambassador,
Dan tentunya, pusat dari DVD bajakan di Glodok. Ada beberapa hal yang membuat DVD bajakan menjadi pilihan beberapa orang. Bukan hanya nostalgia, faktor ekonomi pun menjadi penentu akan kebutuhan dari DVD bajakan ini. Memang betul, layanan streaming cenderung murah melihat jangka waktu pemakaian dan seleksi yang diberikannya. Tetapi, kita tidak boleh lupa bahwa teknologi merupakan sebuah kemewahan. Dan masih banyak orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kemewahan tersebut. Film-film bajakan mayoritas merupakan film asing berbahasa Inggris. Ada beberapa film Indonesia, tetapi tidak terang-terangan dijual. Dan tersedia secara bebas karena adanya undang-undang hak cipta yang bisa berakibat fatal bagi para penjual ini. Lalu, untuk para penikmat film bajakan, film apa sih yang biasa mereka tonton? Saya sih suka ya nonton film-film action sama komedi-komedi gitu. Walaupun sudah ada layanan streaming, kenapa mereka bertahan dengan DVD bajakan ya? Tapi kan saat ini saya di Manado, bioskop nggak banyak dan selama pandemi kan ditutup juga. Jadi ya hiburan paling efektif ya DVD bajakan. Walaupun saya nonton dan langganan juga ya di streaming service kayak Netflix sama Disney Plus. Terus ya kalau film bioskop yang baru kan mereka belum ada. Tentu menonton film ilegal ini ada plus dan minusnya. Ada peraturan yang berlaku dan ada industri yang terancam. Kembali lagi, ke kalian sebagai penonton yang bijak untuk memilih sarana hiburan. Raisya Badriah melaporkan dari Jakarta.